Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang membuat kami boleh menerima kehidupan yang Tuhan berikan pada hari ini kepada kami. Dan bersyukur buat persekutuan kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami yang kami rasakan. Sebabnya pagi hari ini kami mau berceritakan segala kebaikan Tuhan. Kami mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya berkuasa untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, menolong kami, memberikan pengharapan kepada kami, dan juga menyatakan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini saya mengajak kita untuk membuka Kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22 ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Baik, demikianlah firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, atau renungan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya tidak bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayaknya kok pakai kitab Wahyu yang teguran-teguran seperti ini. Tetapi saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ini secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pesan Tuhan kepada tujuh gereja ini merupakan ajakan dari Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang berkemenangan. Dan kitab Wahyu memberikan sebuah pesan yang spesifik kepada 7 jemaat masing-masing. Secara khusus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Philadelphia, kita bisa belajar apa pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan, dan juga termasuk kepada jemaat di Laodikia ini pada pagi hari ini.
Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi gereja yang menang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu ada sesuatu yang disingkapkan. Kepada jemaat di Laodikia ada pesan yang secara spesifik karena ada sesuatu yang ingin disingkapkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca kitab Wahyu secara menyeluruh, kita harus mengerti bahwa kata wahyu di sini artinya merupakan penyingkapan. Dan ketika Wahyu pasal yang pertama, ayat pertama dari kitab Wahyu ini menjelaskan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang menyingkapkan Kristus, menyingkapkan Tuhan Yesus, yang menyingkapkan kehendaknya, yang menyingkapkan karyanya, perbuatannya, termasuk juga dengan teguran-tegurannya, karena ada sesuatu yang ingin disingkapkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada hal yang spesifik. Dikatakan dalam ayat ini jemaat Tuhan yang ada di Laodikia ini ada dua. Yang pertama adalah mereka itu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Dan yang kedua, kalau kita baca ayat yang tadi ayat yang kita baca menjelaskan bahwa mereka itu memiliki pemikiran atau persepsi atau pandangan yang sangat keliru. Oleh sebab itu saya menyimpulkan selain mereka itu tidak panas dan tidak dingin atau suam-suam kuku, mereka juga buta dan tuli secara rohani. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara buat kita yang ketika kita sedang memasuki tahun 2022 ini, kita nggak bisa jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita tidak bisa jadi anak Tuhan yang seperti jemaat di Laodikia ini dengan kesalahan yang ditegur oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa menjadi anak Tuhan yang berkemenangan dengan segala bentuk tantangan, dengan segala bentuk keadaan, dengan segala bentuk posisi, dengan segala bentuk postur yang salah. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, bicara tentang suam-suam kuku, bicara tentang kata atau kalimat atau istilah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka suam-suam kuku ini punya arti sama seperti Matius 6 ayat 24 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 24, ini merupakan gambaran yang sama tentang apa yang dimaksudkan dengan suam-suam kuku. Matius 6 ayat 24 saya baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan ketika kita baca ayat ini menjelaskan tentang suam-suam kuku. Mungkin selama ini kita memahami bahwa suam-suam kuku itu tidak panas, tidak dingin. Orang sekarang bilang tuh kayak anget-anget tai ayam gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tetapi sebetulnya makna dari suam-suam kuku adalah apa? Maknanya adalah kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dingin atau tidak panas. Jadi ini kehidupan yang sama sekali sebetulnya salah, sebuah keadaan yang fatal, yang tidak benar, tetapi tidak disadari. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan teguran yang keras kepada jemaat di Laodikia. Ternyata ini merupakan keadaan yang berbahaya. Dan Wahyu 3 ayat 19, ayat yang kita baca, untuk menjadi pemenang, maka keadaan atau keputusan atau solusi yang harus diambil adalah dikatakan barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya adalah atau jawaban atau solusi supaya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan, melihat banyak janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita adalah dua, merelakan hati dan juga bertobat. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa merelakan hati. Yang pertama, merelakan arti itu merupakan solusi atau keputusan yang tepat supaya kita tidak suam-suam kuku. Kenapa? Karena persoalan tentang suam-suam kuku ini tidak bukan adalah persoalan kekerasan hati, Bapak Ibu Saudara. Ini persoalan hati yang keras. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Matius 13 ayat 15 menjelaskan hal ini,
bahwa suam-suam kuku itu sebetulnya adalah gambaran tentang hati yang keras. Itu hati yang tidak mau dibentuk. Jadi kalau orang itu suam-suam kuku menurut Alkitab, dia tidak dingin atau tidak panas, dia tidak jelas ini mengabdi kepada yang mana, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dia sedang mengeraskan hatinya. Persoalannya ada di dalam dirinya. Kan kalau kita melihat ayat ini tidak panas atau tidak dingin, sebetulnya dia sendiri keras dalam hatinya, dia sendiri tidak mau memilih, dia sendiri tidak mau menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita menjalani tahun 2022 ini, mumpung kita masih ada di bulan Januari, kita menjadi orang yang keras hati. Kenapa? Karena kalau kita keras hati, Bapak Ibu Saudara, tentu kita nggak bisa dibentuk oleh Tuhan. Kita nggak bisa jalani proses yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita harus mengerti bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengenal istilah tentang proses dan hasil. Dan semua orang menginginkan hasil yang baik. Tuhan juga menginginkan hasil yang baik. Tetapi ada orang yang memang berdebat gitu ya kan, berdebat soal mana yang lebih penting, proseskah atau hasil gitu. Ada banyak orang yang menganggap bahwa proses itu lebih penting, proses lebih penting karena mereka menganggap, atau orang yang menganggap bahwa proses lebih penting, mereka menganggap bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, itu betul. Tetapi ada juga orang yang menganggap hasil lebih penting. Orang yang selalu menekankan hasil lebih penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beranggapan bahwa kalau orang melakukan segala sesuatu prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya nggak ada, itu nggak ada maknanya apa-apa gitu. Nah, orang berdebat, oh yang lebih penting itu proses, yang lebih penting itu hasil. Tetapi izinkan saya hari ini men-challenge Bapak Ibu Saudara untuk menguji bahwa yang ternyata kita tidak bisa memilih proseskah yang lebih penting atau hasil yang lebih penting, karena dua-duanya itu sama pentingnya. Oleh sebab itu kita harus fokus bukan hanya kepada proses, juga fokus kepada hasil. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa ketika kita bicara tentang hasil, maka sebetulnya ini sama seperti prinsip yang sering orang dengar, yaitu tentang visi dan misi. Kalau ditanya visi penting apa enggak? Visi itu penting. Itulah sebabnya di awal tahun ini dibagikan kepada setiap kita, saatnya kita buat resolusi, saatnya kita buat kontemplasi, saatnya kita puasa, kita berdoa. Kenapa? Karena kita ingin terima visi dari Tuhan, dan kita tahu betapa visi itu penting, karena itu akan meneguhkan prosesnya, akan membuat kita kuat dalam perjalanan, akan membuat kita bangkit ketika kita lemah. Oleh sebab itu visi itu penting, dan di gereja ini dimudahkan buat setiap kita, karena setiap tahun kita mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, berpuasa, untuk menguji diri, meminta pesan dari Tuhan, dan Tuhan memberikan visi ini secara jelas kepada kita, yang saya yakin ini bukan kebetulan dan bukan hanya sekedar ini kalender gereja, bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Tahun di mana Bapak Ibu Saudara bisa melihat perjalanan yang mendatangkan kemuliaan, tahun di mana kita bisa memuliakan Tuhan, tahun di mana kita mengalami sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari yang biasanya, karena kemuliaan bicara tentang sebuah nilai yang begitu tinggi, yang lebih tinggi dari hal yang biasa. Karena kalau ada kemuliaan, berarti ada yang biasa-biasa saja, ada hal yang tidak berguna, ada yang tidak berharga. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih berharga dari sebelumnya, pengalaman pilihan-pilihan yang kita ambil yang lebih benar dibanding pilihan-pilihan yang salah. Nah, oleh sebab itu izinkan firman Tuhan hari ini memberikan sebuah teguran karena kasih Tuhan kepada setiap kita, supaya di awal tahun ini kita juga fokus pada visi yang Tuhan berikan. Karena kalau orang bilang prosesnya penting, itu sama seperti kalau kita haus gitu ya, lalu kemudian kita lihat ada pohon kelapa satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga kita gitu. Kita tahu kalau kita haus, melepaskan dahaganya, kita minum kelapa itu, lalu kemudian itu akan memuaskan dahaga kita. Tapi kalau kita hanya sekedar kalau kita hanya sekedar naik pohon dengan betul, pohon kelapa udah betul, caranya naiknya udah bener, harus buka sepatu, buka sendal gitu ya kan, pakai celana pendek atau tidak pakai jas misalnya, naik ke atas pohon kelapa,
ambil kelapanya, kalau udah kalau udah kelapanya bukanya juga udah bener gitu. Nah, bukan soal prosesnya, karena kalau at the end, kalau kita udah naik pohonnya udah betul, manjatnya udah betul, ambil buahnya udah betul gitu ya kan. Tapi kalau kita tidak bisa minum airnya, itu kan sama juga bohong, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mendapatkan kepuasan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita juga fokus pada visi, pada pesan Tuhan. Kita tidak dilarang untuk membuat perencanaan. Betul, kita harus buat perencanaan. Tetapi kita juga harus menghormati prosesnya Tuhan. Karena itu kita tidak bisa memilih mana yang lebih penting. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, berhasil dan beruntung. Kita tidak bisa memilih berhasil saja atau beruntung saja. Gitu. Karena dua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan mana yang lebih penting. Berhasil juga penting, beruntung juga penting, dan Tuhan menghendaki dua-duanya supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara dari apa yang saya pelajari, apa sih bentuk suam-suam kuku? Apa manifestasi dari suam-suam kuku? Apa saja yang merupakan bentuk dari suam-suam kuku. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, kecondongan pada hal materi atau mamon. Kecondongan pada hal materi atau mamon. Jadi orang yang suam-suam kuku adalah orang yang hatinya keras karena memiliki kecondongan pada hal-hal materi atau mamon. Tadi Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran yang keras gitu ya kan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, engkau harus memilih apakah kepada Allah atau kepada mamon. Nah, kita tahu betul bahwa kita masih hidup, kita masih punya kebutuhan, kita masih punya kita masih perlu uang, kita masih perlu hal-hal yang materi, betul. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kekerasan hati kita mengajak kita, membawa kita untuk mementingkan atau mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang materi atau mamon. Dan ini tentu kita tahu, ini sangat-sangat berbahaya. Ini membuat kita bisa melakukan banyak hal yang salah, yang korup, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa itu suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu merupakan bentuk keengganan akan firman Tuhan. Keengganan akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki sebuah hasrat, haus dan lapar kata firman Tuhan akan firman Tuhan, dan tidak menolak pesan, nasihat dan teguran dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang suam-suam kuku, membuat kita menjadi orang yang mudah tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ditanya apa contoh suam-suam kuku, adalah orang yang mudah tersinggung. Ketika dengar firman Tuhan gitu tersinggung gitu ya kan. Padahal ini pesan yang penting buat setiap kita. Bukan hanya tersinggung, tetapi orang yang suam-suam kuku itu akhirnya bisa menjadi orang yang intoleransi gitu ya kan. Orang yang tidak peka akan pesan Tuhan dan hanya berpikir bahwa segala sesuatu untuk menyerang dia, segala sesuatu untuk berniat untuk hal yang buruk terhadap dirinya, mudah tersinggung, intoleransi, tidak peka akan pesan firman Tuhan. Yang berikut apa itu bentuk suam-suam kuku? Bentuk suam-suam kuku adalah tidak berpikir sehat gitu, tidak punya logika yang diterangi oleh firman Tuhan, sehingga berpikirnya itu nggak sehat, berpikirnya itu kacau, konsep berpikirnya itu nggak benar gitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian orang yang suam-suam kuku adalah tentu orang yang tidak taat hukum, orang yang egois Bapak Ibu Saudara, nggak mau ada aturan dalam hidupnya, ya kan. Tuhan bilang pilih dingin atau panas, dia tidak pilih sama sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia berpikir adalah dirinya, adalah hukumnya gitu ya kan. Lalu kemudian artinya suam-suam kuku akhirnya membentuk sebuah sikap, yaitu serakah Bapak Ibu Saudara. Roma 1 ayat 21 mengajarkan kepada kita Bapak Ibu supaya kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, ya kan. Keserakahan itu bentuk dari suam-suam kuku. Lalu kemudian tentu kesombongan. Orang yang suam-suam kuku dia nggak sadar bahwa dia adalah orang yang sombong gitu. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk kekerasan hatinya. Dan orang yang suam-suam kuku akhirnya menjadi orang yang duniawi, orang yang mementingkan keinginan dagingnya,
Dan at the end, Bapak Ibu Saudara, ia adalah orang-orang yang terikat dengan setan, dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena tidak jelas sama sekali. Tuhan jelas memberikan sebuah prinsip kepada kita, terang atau gelap, Bapak Ibu Saudara. Ini milih gelap juga enggak, milih terang juga enggak, gitu ya kan. Mungkin dia hanya milih kemauannya dia sendiri, tetapi bentuk dari suam-suam kuku ini adalah kita duniawi, kita mementingkan kedagingan, dan kita terikat dengan setan. Ini yang firman Tuhan sampaikan, katakan dalam Matius 13 ayat 22. Dan ketika seorang menjadi suam-suam kuku, ini mengakibatkan kekosongan anugerah, Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 17 menjelaskan tentang situasi ini. Orang kalau sudah kosong anugerah, Bapak Ibu Saudara, ini repot. Padahal kita tahu bahwa bentuk proses yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari adalah menyediakan rahmat dan anugerah yang baru. Dan kalau kita kosong, empty terhadap anugerah, gitu ya kan, kita tidak memiliki anugerah dari Tuhan, maka kita nggak punya kekuatan apapun, faktor apapun untuk bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan, bahkan melihat kemuliaan Tuhan. Apa itu bentuk kekosongan anugerah? Yang pertama, kehilangan sukacita dan semangat. Yang kedua, kehilangan keberanian. Yang ketiga, tidak mampu untuk memerintah, tidak memiliki kuasa. Kalau dalam bahasa Inggris, tidak punya dominion, gitu, tidak punya kemampuan untuk mengatur. Padahal kita tahu prinsip Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita berkuasa di bumi. Tujuan Tuhan, target Tuhan kepada kita adalah supaya kita memiliki kuasa, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita lihat banyak kemenangan, supaya kita bisa melakukan semua tanggung jawab kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, solusi dari mengalahkan suam-suam kuku ini bukan hanya sekedar merelakan hati, tetapi juga bertobat. Karena firman Tuhan Wahyu 3 ayat 19 tadi menjelaskan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kerelaan hati itu juga harus disempurnakan dengan pertobatan. Apa sih pertobatan? Pertobatan itu adalah metanoia, bahasa Yunaninya. Artinya perubahan pikiran, perubahan paradigma, perubahan persepsi, perubahan roh pikiran, kata kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara. Dan ini merupakan proses Tuhan untuk kita. Ini merupakan bagian kita. Karena bagian Tuhan adalah dengan memberikan anugerah untuk memperkaya kita setiap hari, setiap saat. Alkitab mengatakan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan ini merupakan bagian Tuhan. Tanggung jawab Tuhan adalah memberikan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita sadari setiap hari. Bangun pagi kita sadari, oh rahmat Tuhan kembali disediakan buat saya. Berlimpah anugerah Tuhan diberikan kepada saya. Kita berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok ada kesusahannya. Tetapi rahmat Tuhan juga selalu baru. Kalau kesusahan ada setiap hari, anugerah Tuhan juga selalu baru. Pagi-pagi kita bangun, kita tentu semua bersyukur bahwa Tuhan rahmat-Mu itu baru bagi saya. Oleh sebab itu, cara proses Tuhan dengan memberikan anugerah kepada kita harus diikuti dengan responsibility kita, tanggung jawab kita, kemampuan kita untuk apa? Untuk dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi bangun pagi kita bukan hanya sekedar bilang saya siap, karena Tuhan bukan hanya sekedar percaya kepada kesiapan kita. Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kita siap, tetapi yang dibutuhkan juga adalah saya mampu, saya bisa. Kenapa? Karena Tuhan percaya pada kemampuan kita. Tuhan percaya kepada kebisaan kita. Karena Tuhanlah yang membentuk kita dan sudah memperlengkapi semuanya untuk kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita punya kemampuan yang pertama untuk merelakan hati kita supaya kita menjadi orang yang lembut. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, belajarlah kepada aku sebab aku rendah hati dan aku lemah lembut dan rendah hati." Inilah yang disebut dengan merelakan hati, hatinya lembut gitu, supaya seperti Tuhan Yesus yang bisa dibentuk gitu. Teladan yang diberikan hati yang lembut. Nah, Tuhan juga mau kita punya hati yang lembut, tetapi Tuhan juga mau kita bertobat setiap hari. Metanoia. Tuhan mau supaya kita
diperbaharui terus pikiran kita. Sama seperti handphone, software yang kita miliki harus diupdate Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak diupdate itu namanya kurdet gitu ya kan, kurang update. Pasti bisa hang, pasti bisa error. Ya kan, handphone kita, komputer kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita terus diperbaharui pikiran. Perubahan pikiran kita itu berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah engkau berubah dalam pembaharuan budimu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu merupakan jaminan buat kita untuk melihat kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana, tetapi kita tidak boleh mengabaikan ini, sebab ini merupakan bentuk teguran Tuhan. Dan kalau Tuhan menegur kita, Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Karena kita tahu bahwa kelembutan hati kita untuk menerima segala bentuk teguran dari Tuhan, itu berarti undangan buat kita untuk hidup dalam anugerahnya yang berlimpah dan besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita imani di tahun ini kita punya visi tahun ini menjadi tahun kemuliaan, tahun di mana Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi, lebih pulih lagi, dan melihat banyak kemenangan. Tetapi Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita tidak suam-suam kuku, merelakan hati, dan juga bertobat setiap hari, memperbaharui pikiran kita terus diperbarui supaya genaplah firman Tuhan yang berkata bahwa betul manusia jasmani kita itu merosot, mengalami degradasi, rambut botak, gigi ompong gitu ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi manusia batiniah kita itu diperbaharui setiap hari, diupdate setiap hari. Jadi kita bukan hanya sekedar terkoneksi, sama seperti kayak internet, bukan hanya terkoneksi, tetapi kita juga terupdate setiap hari. Ya kan, ketika kita merelakan hati kita terkoneksi dengan Tuhan, jaringannya dapat. Tetapi kita juga bertobat, kita juga diperbaharui setiap hari. Dan setiap hari merupakan periode yang tepat untuk berubah, untuk bertobat, pembaruan pikiran kita, supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan.